ayo tawuran. Dan itu peristiwa itu memang betul. Ya, para pelaku mengatakan, aku duduk perang mas, ya gitu. Kenapa tawuran? Ya. Kenapa? Nggak ada komandannya, nggak ada pemimpin. Pokoknya orang kerungu, jihad. Mbah Hasyim jihad, udah keluar semua langsung tawur. Ya, sambil teriak Allahu Akbar itu waruh. Ya. Gitu. Jadi itu betul, memang bukan perang karena nggak ada komandannya, keluar dari kampung-kampung. Kenapa? Karena seruan jihad itu disiarkan lewat langgar, lewat masjid, itu lewat speaker itu. Ya langsung jihad, tawur. Ya. Dan itu berlangsung 27 Oktober besoknya. Ya, perang lagi. Ya. Tanggal 28 Oktober yang namanya tentara kepengaruh bonek, ya, melok nawur Inggris. Ya. Namanya tentara kan terlatih, langsung masa dipimpin, ayo lewat sini, nyerah. Dalam pertempuran 28 Oktober ini, itu 1000 lebih tentara Inggris mati dibunuh. Ya, masa itu. Tapi tentara gak ngakoni kalau mereka tentara. Kenapa? Loh, Indonesia itu merdeka, negara belum ada yang ngakui. Masa tentara wis mati ini tentara Inggris? Oh, itu urusan besar nanti. Kayak itu iki arek Surabaya kabeh gitu. Ya orang-orang Surabaya aja. Kayak itu yang diteriakkan selalu arek-arek Surabaya. Karena apa? Tentara tidak mau ikut campur di situ. Ya, negara guru ngono sing ngakoni wis mateni tentara Inggris ya gitu ya. Sampai tanggal 29 itu pertempuran masih. Disitulah pihak Inggris mendatangkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta datang. Didamaikan. Tanggal 30 Oktober ditandatangani kesepakatan damai. Tidak tembak menembak. Ya. Tapi itu kan Gubernur Jawa Timur, pimpinan Jawa Timur, wong sing tawuran rakyat deh. Ya. Nggak ada hubungannya rakyat dengan gubernur. Gubernurnya wis tanda tangan, masa kampung nggak tahu. Ya. Itulah tanggal 30 Oktober Brigadir Jenderal Melebi digranat tarik Surabaya belang mati. Ya. Wah, Inggris ngamuk betul ini loh. Maksudnya apa wong-wong ini ya? Perang sudah selesai. Pasukan Inggris diserang. Jenderalnya dipateni. Itu namanya Panglima tertinggi Letnan Jenderal Christensen marah. Kemudian ngancam. Kalau sampai tanggal 9 November jam 6 sore pembunuhnya Melebi tidak diserahkan, ya. Dan tanggal itu orang-orang Surabaya yang masih memegang bedil, memegang meriam dan seterusnya tidak menyerahkan senjata kepada tentara Inggris. Tanggal 10 November jam 6 pagi Surabaya akan dibombardir darat, laut, udara. Ya, itu datanglah 7 kapal perang, ya, langsung di pelabuhan Tanjung Perak itu. Meriamnya sudah diarahkan ke Surabaya, ya. Dan kemudian meriam howitzer diturunkan dari kapal. Ini khusus untuk menghancurkan bangunan, ya. Ukuran gede-gede ini meriam ini. Dan kemudian 1 skuadron pesawat tempur dan pesawat pom. Memang mau dihabisi Surabaya itu, ya, karena mereka marah. Disitulah tanggal 9 November jam 3:30 sore, ya, setelah Mbah Hasyim pulang dari konferensi Masyumi di Jogja, karena beliau ketua Masyumi waktu itu. Beliau pulang Surabaya, mendengar ancaman itu dan menyaksikan sendiri bagaimana
ya, blokade mau menghancurkan Surabaya. Langsung beliau menjawab, ya, fatwa fardu ain bagi semua umat Islam yang berada dalam jarak 94 kilo dari kota Surabaya untuk membela kota Surabaya. Ya, 94 kilo itu jarak disahkannya sholat qashar. Ya. Oh, tentu wilayah-wilayah Sidoarjo, Mojokerto, Malang, Pasuruan, Jombang itu kan nggak sampai 94, datang semua. Bahkan loh, Kediri datang, ya. Itu kita catat semua. Bahkan dari Lirboyo ini dalam catatan itu dipimpin Kiai Magrus waktu itu, ya. Datang ke sana. Ya. Jadi seruan itu langsung disambut dari sini itu luar biasa. Bahkan Cirebon yang lebih dari 500 kilo datang kayak Surabaya, ya, untuk pertempuran itu. Oh, itu luar biasa. Ya. Di situ. Jadi dari tentara pihak TNI misalnya, ya, perwira-perwira dari Malang, saya wawancara, beliau mengatakan Malang yang datang 2 batalion, artinya ada 1.200 tentara, ya. Tapi begitu batalion ini keluar dari Malang, bergabung dengan Laskar Hizbullah Sabilillah di Singosari, muncul gabung jalan sampai Lawang, desa-desa sekitar itu Laskar Hizbullah keluar semua, gabung, ya. Sekalipun hanya bawa bambu runcing, keluar jalan sampai Purwosari, tetap masa Hizbullah itu datang, ya. Sampai yang namanya Kolonel Widiarto, ya, itu dari TNI, ya, dia mengatakan karena dari masing-masing tempat sepanjang perjalanan dari Malang ke Surabaya sampai di Sidoarjo, jumlah pasukan dari Malang lebih 10.000 orang, ya, dimana jumlah yang banyak itu dari Hizbullah Sabilillah, ya. Dari tentara nasionalnya cuma 1.200 itu 2. Itu baru dari Malang, belum dari Sidoarjo, dari Mojokerto, Kediri, itu hampir semua pesantren tumplek blek datang ke Surabaya untuk pertempuran 10 November. Ya. Nah, Inggris itu nggak ngerti yang mereka hadapi siapa. Mereka memang nggak siap perang kok. Jadi data tentang siapa yang dihadapi nggak. Dia hanya menganggap ada orang-orang bersenjata di Surabaya dipimpin oleh tokoh pemberontak namanya Bung Tomo. Ya kan keliru. Bung Tomo itu wartawan, tukang pidato, gak mimpin pasukan. Inggris nggak ngerti itu, karena memang nggak siap perang dia. Ya. Nah, itulah pertempuran besar pertama itu dalam keadaan tidak perang di Surabaya. Ya. Anak saya itu mencari dokumen-dokumen ini, membantu saya, dan dia menemukan film-film dokumenter yang itu belum dimiliki museum di Jakarta. Kita bisa lihat, ini pertempuran gede nih Surabaya ini. Kenapa? Meriam pantai yang diturunkan oleh Inggris itu meriam ukuran besar, ya. Jadi kalau meriam ini ditembakkan, kapal itu ditembak, langsung potong jadi 2, tenggelam. Saking gede nih meriam itu diarahkan ke Surabaya. Kalau ketika nembak gedung kena, langsung rubuh gedung itu, runtuh. Ya. Jadi kita lihat itu, namanya tank, panzer, brand carrier turun dari kapal tuh, ya, jumlahnya ratusan. Perang gede itu termasuk. Ya, itu di situ.
Sementara di Surabaya banyak orang yang penduduk kampung banyak yang nggak terlatih, ya. Latihannya baris berbaris menggunakan bambu runcing, ya. Nembak aja salah, ya. Memasukkan peluru itu loh nggak bisa, ya. Sampai ketika pertempuran 10 November itu pecah, rewame. TKR yang terlibat di situ, ya, dipimpin Mayor Isa Idris, itu orang didikan peta dulu. Pasukannya artileri, itu meriam-meriam milik Jepang dulu, dirampas kemudian digunakan pejuang. Meriam-meriam yang ditembakkan untuk membalas serangan Inggris, sebagian besar justru jatuh di wilayah pejuang Indonesia sendiri. Benar, ya. Wah, akhirnya apa? Orang Surabaya protes. Tak Isa Idris protes. Wah, bom kena awal dhewe. Akhirnya protes. Apa jawaban Mayor Isa Idris? Maklum rek, ya. Iki sing nembak tak latih jam 5 isuk mau. Jam 5 pagi dilatih, jam 7 nembak meriam 2 jam, ya mesti keliru. Itu, ya. Sampai malam jam 10 malam tanggal 10 November malam, Bung Tomo masih pidato, ya. Saudara-saudara, barang siapa di antara saudara yang bisa mengoperasionalkan meriam, silakan mendaftar. Jadi punya meriam tapi nggak bisa ngoperasikan. Itu 10 November, ya. Jadi pada Oktober itu orang-orang Surabaya itu sudah nyerang pangkalan Jepang di Morokrembangan, itu lapangan terbang, ya. Di situ sama Jepang sudah dikasihkan aja orang-orang Surabaya, termasuk 100 pesawat tempur, ya. Pesawat tempurnya Jepang itu paling ya, paling efektif melawan pesawat tempur sekutu. Ada 100 pesawat di situ, silakan digunakan. Begitu 10 November satu aja nggak ada yang bisa terbang. Siapa sih nyetir? Nggak ada, ya. Itu peristiwa 10 November betul-betul kita itu, ya, nggak punya persiapan apapun, ya. Hanya tekad jihad fisabilillah itu aja. Fakta itu, ya. 10 November sore dari Jogja dikirim 1 gerbong senapan masuk ke stasiun Wonokromo. Malam Ba'dal Isya dari stasiun Wonokromo, gerbong ini didorong, ya, rame-rame didorong. Kenapa? Nggak boleh ditarik sama lokomotif. Kalau ada lokomotifnya kan suaranya kedengaran. Misal ditembak sama Inggris, didorong sampai ke stasiun kota. Di stasiun kota pejuang dikumpulkan. Ayo, sing nggawa bambu runcing ganti senapan, kasih senapan, kasih peluru dan seterusnya, ya. Semua dibagi. 11 November pagi ketika mulai pertempuran, banyak orang yang nggak bisa masukkan peluru, itu nggak bisa, ya. Peluru sudah masuk, nembak, itu apa caranya, ya, bingung sendiri karena memang nggak terlatih, ya. Wah, akhirnya Inggris maju, ya, senapannya ditinggal, bambu runcingnya dibawa lagi. Unik pertempuran Surabaya itu paling unik, ya. Para santri itu masih takbir tok pokoknya. Nah, itulah. Dan ketika nyerang Surabaya,